kau nanti akan pakai bahasa Batak Medan kau, katanya begitu. Jadi wartawan itu memerlukan disiplin yang tinggi ya, disiplin yang tinggi. Kan pisau mengatakan your money or I will kill you, uangmu atau saya bunuh kau, begitu kan? Saya tentu sangat kaget. Halo pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang mantan penyiar BBC London, yaitu Bapak Panusunan Simanjuntak yang saat ini berada di Depok. Dan saya berbahagia sekali karena ada kesempatan untuk minta waktu beliau berbincang-bincang. Saya ingin menggali lebih dalam apa sesungguhnya pengalaman beliau, dan tentunya buku yang baru bulan Oktober terbit, yaitu London Calling, ini membuat penasaran banyak orang untuk membacanya, untuk memilikinya gitu. Dan saya ucapkan selamat Pak atas buku terbaru. Terima kasih, terima kasih. Oke. Yang pertama saya ingin bertanya, berapa lama Pak Bapak bekerja di BBC London itu? Ya, ceritanya dari awal bagaimana bisa jadi bekerja di BBC barangkali ya. Sebenarnya hanya secara kebetulan melihat Kompas yang sudah terbit beberapa hari sebelum saya lihat itu, dan di situ ada iklan untuk sebagai program asisten di radio BBC, The World Service Indonesian Section di London. Saya tanpa harapan yang terlalu besar mengirimkan lamaran ke BBC lewat telegram waktu itu. Itu saya kirim lamarannya pada bulan Juli 1988. Ya. Bulan Agustus, jadi Juli, Agustus, sebulan kemudian dapat balasan. Saya diberitahu bahwa saya ikut jadi mengikuti tes tertulis dan tes suara. Tes tertulis dan tes suara. Nah, waktu tes itu saya kaget juga melihat nomor saya sudah nomor 355. Sementara di antara nomor terakhir dari yang ikut di situ nomor 450. Ya kan? Jadi paling tidak ada pelamarnya 450 orang. Sementara saya nomor 355 dan yang ikut tes tertulis dan tes suara itu hanya 21 orang. Ya, saringan administrasi sudah menyisihkan banyak orang begitu kan. Baru kemudian yang dites waktu itu adalah menerjemahkan berita dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus satu ulasan pendek dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian juga kita menulis artikel pendek sendiri. Nah, itu lama kemudian baru bulan Maret itu baru dapat pemberitahuan bahwa saya diterima untuk bekerja di London gitu kan. Singkat cerita, akhirnya ya saya datanglah ke London, semua visa untuk kunjungan ke London, semua biaya perjalanan juga ditanggung oleh BBC, ya kan? Nah, waktu saya ketemu dengan stafnya karyawan BBC di sana, saya juga agak kaget juga, rada membanggakan diri lah dulu karena rupanya saya orang yang pertama yang diterima dari pengambilan pekerjaan BBC waktu itu. Saya orang yang pertama yang diterima, kemudian menyusul ada beberapa orang lagi teman ya. Jadi saya menjadi bekerja di sana mulai dari April 89 sampai Mei 2002. Kenapa sampai Mei 2002? Begini, kan awalnya itu hanya kontrak, short term kontrak ya, jadi program assistance. Namun sebelum kontrak itu selesai, saya sudah diterima menjadi permanent staff, dan senior producer, ya kan. Nah, dengan permanent staff ya saya nggak
sesudah 4 tahun 3 bulan nggak ada kontraknya lagi, terus sudah permanen. Kenapa sampai Mei 2002? Karena waktu itu usia pensiun dari BBC adalah 60 tahun, dan pada Mei 2002 itu ya saya 60 tahun. Oh. Saya jadi pensiun. Tapi saya kira di belakang itu kenapa saya bisa diterima adalah karena pengalaman kewartawanan sebelumnya. Sebelumnya saya kan sudah jadi wartawan KNI, lalu di Radio Arif Rahman Hakim. Waktu itu ikut mengasuh rubrik Radio Pendidikan Pemuda. Jadi pengalaman radio kan sudah ada. Pengalaman kewartawanan untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sudah ada di KNI. Dan juga sesudah itu lagi menjadi wartawan di harian Indonesia Times. Oh, Indonesia ya. Yang berbahasa Inggris kan? Yang berbahasa Inggris. Nah, jadi menulis dalam bahasa Inggris ada kemampuan lah gitu kan. Nah, sementara di Indonesia Times juga, masa di Indonesia Times, saya dapat kesempatan kuliah untuk penulisan hal-hal yang ilmiah di kuliah di Iowa State University di Amerika 83, ya kan. Kemudian juga jadi desk editor di Neraca, di harian Neraca kan. Jadi saya kira tumpukan pengalaman inilah juga yang menjadikan saya diterima menjadi wartawan di BBC. Kita katakanlah singkatnya Radio BBC Seksi Indonesia, atau ya Radio BBC Seksi Indonesia di London dari tahun 89 sampai 2002. Begitu kisahnya. Iya, iya. Hari ini, pagi ini kan saya menerima buku London Calling ini, Pak. Jadi saya langsung membaca apa yang Bapak tulis di dalam buku ini. Menggelitik ini apa yang ingin saya ketahui ini pertama kan ibu ini tidak Bapak beritahu. Jadi ya, kemudian yang kedua, anak Bapak ini Bapak suruh pindah ke Medan gitu. Apa sesungguhnya terjadi hari itu gitu, Pak, pada saat itu? Iya, begini. Jadi ya kita itu kan nggak mau terlalu gembar-gembor lah begitu ya, nggak mau gembar-gembor. Jadi kita sebenarnya memang sesudah diberitahu bahwa akan ke London, ya tentu anak juga diberitahu ya. Waktu itu anak baru umur 7 tahun ya gitu kan. Lalu ya kita bilang lah nanti bahwa kita akan pindah ke Medan gitu kan, akan pindah ke Medan karena jelas lingkungan kita kan, kita akan keluar. Kan keluar dari lingkungan kita kan, jadi ya nggak enak juga kalau teman-teman nggak dikasih tahu apa-apa. Tapi awal-awal ini ya udahlah, bilang aja lah dulu akan ke Medan gitu. Terus anak saya jadi diejek-ejek, kau nanti akan pakai bahasa Batak Medan kau, katanya begitu. Iya. Kita bisa menilai bahwa Bapak seorang yang low profile gitu, Pak. Salah, enggak lah. Yang kedua, Pak, itu mengenai buku kewartawanan. Itu saya memantau Bapak pergi ke beberapa negara, termasuk yang di London Calling ini, Pak. Itu buku yang sangat bagus menurut saya. Bagaimana Pak Bapak melakoni profesi wartawan di kala itu, Pak, untuk sampai bisa menerbitkan buku kewartawanan ini? Iya. Menurut hemat saya, jadi wartawan itu memerlukan disiplin yang tinggi ya. Disiplin yang tinggi. Karena kewartawanan itu adalah karir yang mengundang orang untuk berada bebas, banyak keluar dari rumah, banyak bergaul. Jadi bisa tidak ada jam kerjanya yang pasti begitu, kecuali menulis berita untuk seperti koran ada deadline-nya, atau radio juga ada deadline-nya, hanya dibatasi oleh itu aja. Dan selain itu punya kita untuk tidak disiplin, untuk bisa bertemu dengan banyak orang, untuk berada di mana saja. Jadi kita harus mendisiplinkan diri, tetap sehat. Ini juga karir kewartawan itu memungkinkan banyak orang agak lupa kepada menjaga kesehatannya. Tidak teratur makan, karena apa? Wawancara bisa ditentukan oleh jam orang-orang lain, bukan oleh jam kita, ya kan? Nah, jadi disiplin itu perlu, menjaga diri dan menjaga waktu. Nah, jangan misalnya lah begini, kita pergi keluar kota, ya kan, ada undangan. Nah,
Di luar kota juga ya kesempatan yang bebas semuanya kan. Nah, tapi janganlah kita baru menulis laporan kita sesudah nanti pulang ke Jakarta begitu, kalau kita di Jakarta ya. Tapi masih di perjalanan juga sudah kita siapkan apa laporan yang akan kita buatkan, sehingga kalau sampai pun di kantor pada masa yang dulu ya, bukan sekarang, kita tinggal mengetik saja, bukan lagi untuk menulis ceritanya, tapi tinggal mengetiknya aja. Kalau sekarang kan bisa di mana aja mengirimkan laporan kan. Nah, jadi ada disiplin, itu disiplin waktu, disiplin pribadi kita kan. Tapi juga sehingga memungkinkan kepada menulis buku, kita harus juga disiplin menyimpan dokumen. Ya, menyimpan dokumen tidak selalu harus berarti dokumen-dokumen yang tertulis atau yang terekam, tetapi juga mendalami sesuatu kejadian, mendalami suatu peristiwa, mendalami suatu hal, sehingga kita sebenarnya menyimpan dokumentasi di otak kita sendiri. Nah, dengan demikian itu, kalau yang menyimpan dokumen di brain itu di otak kita sendiri, terutama saya lakukan waktu menulis buku saya yang pertama kan tentang industri pesawat terbang Nusantara, IPTN ya, yang sekarang menjadi PT Dirgantara, itu pabrik pesawat yang di Bandung. Saya banyak meliput waktu jadi wartawan di Indonesia Times, banyak meliput itu, jadi banyak punya pengetahuan tentang itu, ya kan. Lalu kemudian waktu ke Pak Habibie, saya usulkan supaya menulis buku tentang itu, dan Pak Habibie setuju. Pak Habibie kan direktur utama IPTN waktu itu kan. Pak Habibie setuju, ya saya sebenarnya di otak saya kan sudah ada dokumentasi dari industri ini kan. Tinggal kemudian saya rampungkan, saya urutkan dengan wawancara-wawancara lagi supaya terhimpun gitu kan. Nah, jadi ada dokumentasi di otak kita. Andai kata Anda misalnya tentang Kota Sambas menghimpun banyak pengetahuan di sana, dan yang sampai yang detail-detail misalnya menjadikan buku, itu sangat mungkin. Karena apa yang Anda ceritakan di sana buat orang lain itu kan sesuatu hal yang baru, ya kan? Jangan misalnya karena Anda merasa ya ini hal yang biasa, tetapi buat saya yang tidak di Sambas itu sesuatu hal yang baru gitu kan. Nah, buku saya itu tentang IPTN itu terbit dalam 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya kan? Nah, kalau yang buku yang saya terbitkan sesudah selesai dari BBC, beragam cerita dari perjalanan wartawan ke mancanegara, itu betul-betul berdasarkan dokumentasi dari kaset-kaset siaran yang sesudah kita siarkan itu saya simpulkan, saya simpan semua, baru kemudian sesudah niat untuk menulis buku, ya saya dengarkan lagi, saya urut-urut lagi, akhirnya dari bentuk yang naratif menjadi tertulis begitu. Nah, jadi itulah prinsipnya. Disiplin itu perlu, disiplin itu disiplin diri sendiri, disiplin menjaga kesehatan, dan juga disiplin menyimpan dokumentasi. Itulah yang memungkinkan kita bisa produktif sebagai wartawan, tetapi juga pada akhirnya bisa menulis. Itu begitu barangkali rahasianya. Ya. Dan yang sekarang itu, ya kalau bisa saya teruskan sedikit, saya malah kan jadi menulis tentang puisi-puisi bahasa Batak. Ya, ya kan dapat penghargaan di Institut Kesenian Jakarta. Iya. Jadi begitu, harus disiplin lah, disiplin diri sendiri, disiplin menjaga kesehatan, disiplin untuk menyimpan dokumentasi. Ya, itu barangkali. Saya juga membaca bahwa ada pengalaman Bapak yang ekstrim, wawancari orang, malah beberapa hari kemudian orang itu dibunuh. Dan kemudian pengalaman Bapak yang ekstrim, Bapak yang di sasaran untuk orang yang diwawancari. Ya, yang paling ekstrim tentu ya itulah yang pengalaman di Johannesburg ya. Waktu itu saya dari London mau terbang ke Afrika Selatan dan ke Madagaskar, ya kan. Tetapi di Johannesburg itu kan pertamanya ke Johannesburg dulu, baru nanti dari situ ke Madagaskar
baru pulang dari Madagaskar ke Johannesburg, baru ke Cape Town, karena yang mau saya lihat di Afrika Selatan adalah masyarakat Melayu di Cape Town kan. Jadi waktu di Johannesburg saya waktu itu sampai masih siang, jadi saya pergi ke kota. Saya pergi ke kota waktu itu masih 3 bulan lagi menjelang pemilihan umum di Afrika Selatan yang pertama. Ya kan? Saya pergi ke kota, saya mau makan di McDonald gitu. Lalu dari jauh ada orang, maaf malah harus menyebutkan orang kulit hitam gitu kan, melambai-lambai saya, "Hello friend, Hong Kong, friend Hong Kong." Katanya. Jadi membuat mereka saya rupanya orang dari Hong Kong gitu kan. Ya, dari Hong Kong gitu. Nah, saya masuk aja, saya balas dengan lembayan. Saya masuk ke McDonald itu, toko McDonald, ya, restoran McDonald. Kemudian sesudah itu saya keluar. Nah, rupanya mereka masih mengikuti saya, ya, sekalipun tidak datang ke restoran McDonald itu. Nah, begitu saya keluar, mereka datang lagi, mereka. Nah, lalu salah seorang mengeluarkan pisau, mengatakan, "Your money or I will kill you." Uangmu atau saya bunuh kau. Begitu kan. Saya tentu sangat kaget sekali. Saya keluarkan uang yang receh-recehan, yang pound-pound kan, yang saya kasih mereka. "Not that one," katanya. "Bukan itu," katanya gitu kan. Nah, waktu seperti itu, saat seperti itu, saya nggak tahu seperti apa ceritanya. Akhirnya saya berkelit dari lingkungan mereka, dan saya lari ke jalan yang besar, dan dari situ terus pergi ke tempat taksi karena saya sudah tahu di mana taksinya. Saya lihat ke belakang, mereka tidak mengikuti saya. Mereka nggak mengikuti saya. Jadi saya pikir barangkali mereka betul-betul mereka percaya saya orang dari Hong Kong dan saya bisa berkelit itu kungfu barangkali ya. Itu juga kungfu gitu ya. Lalu saya ya sampai di taksi, naik taksi pergi ke hotel. Di hotel saya kan harus bayar taksi kan. Saya roboh itu untuk saya belakang. Ternyata itu kantong itu sudah robek. Coba Anda bayangkan bagaimana kuatnya saya dari mereka sehingga kantong belakang bisa robek, dan celana itu baru berusia 6 bulan saya beli dari di Jakarta. Jadi bukan celana yang buruk yang tidak sudah nggak kuat lagi begitu kan. Nah, lalu ya oke, itu satu yang seramnya. Yang kedua lagi, ketika saya dari Moskow ke Saint Petersburg naik kereta api, saya kan berkunjung ke Rusia juga kan ya. Dari kereta api sudah kira-kira 3 jam perjalanan atau 4 jam. Kita di sana di kereta itu duduk di gerbong berkamar-kamar gitu kan. Masing-masing kamar itu 2 tempat duduk dan 2 di sebelah depan kita 2 di sini 4 orang. Nah, yang di depan saya itu mereka orang Siberia ya. Mereka lalu minum vodka, ya kan? Minum vodka. Nah, vodka itu ditawarkan kepada saya. Nah, saya kan bagaimana, masih pagi-pagi juga dan memang tidak biasa atau tidak pernah sesuatu yang tidak bagus gitu ya, menolak minum vodka, mungkin sesuatu yang tidak bagus. Akhirnya saya melihat mereka ngomong uring-uringan gitu, yang saya tentu tidak mengerti bahasa Rusia kan gitu kan. Cuman saya pikir yang di samping saya lagi, sesudah mereka minum itu dan agak mabuk, ya kan, lalu seorang mengeluarkan jeruk besar kan, kalau jeruk itu ya. Lalu tentu untuk mengupas ini kan mau pisau lagi nih, ya, dikupas lah itu jeruk itu. Lalu mereka makan. Saya pikir ini untuk meredakan mabuk mereka ya. Nah, sesudah itu mereka kemudian tertidur. Nah, saya keluar dari ruangan itu, ya, mereka malah baik. Mereka membantu saya menurunkan barang-barang saya, tapi saya betul-betul sangat gentar kan, dan mereka masih melanjutkan perjalanan ke Siberia. 2 itulah yang saya kira yang paling ekstrim. Ada hal-hal lain seperti misalnya pernah ke Luwu di Sulawesi. Waktu itu kita pulang dari proyek transmigrasi, terus sampai di suatu tempat ketemu dengan jalan yang longsor, ya kan. Wah,
mana malam ya, yang seperti itulah. Ada yang pernah naik pesawat terbang kecil dari Banjarmasin ke pulau apa itu di situ ada Pulau Buton apa di Pulau Buton, naik pesawat kecil, apa hanya 6 orang, anginnya kencang ya. Tapi yang 2 itulah yang saya kira yang paling ekstrim ya yang saya alami. Kita tahu bahwa BBC ini adalah ya internasional yang kritis, Pak. Dan BBC di masa lalu itu mengkritisi pemerintah. Apakah di dalam proses recruiting wartawan BBC itu memang minta wartawan itu harus kritis gitu? Ada syarat khusus dah? Sebenarnya tidak ada permintaan untuk kritis ya, dan saya pikir prinsip kritis itu sebenarnya juga kurang tepat kalau dikatakan kepada media itu, tetapi prinsip mereka, prinsip jurnalisme ya, prinsip di BBC juga adalah prinsip jurnalisme bahwa cover both sides, liput 2 sisi begitu, liput 2 sisi. Jadi ada pertentangan, nah kita liput 2 sisi. Jadi kedengaran waktu kita berada di mewawancarai orang yang mengeluarkan pernyataan atau yang menyinggung perasaan orang lain, waktu kita berwawancara dengan mereka, kita kan sepertinya menyampaikan perasaan orang yang dikritiknya itu, yang lawannya itu kan. Nah di situ kita kelihatan kritis, ya kelihatan kritis. Ya sebenarnya kita bukan kita sendiri gitu, tapi prinsipnya itu kita berhadapan dengan lawan dari seseorang dan kita menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, mempertanyakan pemikiran-pemikiran mereka kepada orang yang menjadi lawannya ini. Jadi waktu masa Presiden Soeharto misalnya, Soeharto dengan kelompok 50, tentu di Indonesia tidak ada kesempatan bagi wartawan-wartawan Indonesia untuk berbicara dengan orang-orang kelompok 50, ya kan? Nah, saya karena datang dari London waktu itu, karena masih masanya Presiden Soeharto, saya dapat kesempatan dan bertemu dengan Ali Sadikin, ya, di rumahnya di Jalan Proklamasi Jakarta gitu kan. Saya berwawancara dengan beliau itu. Berwawancara dengan beliau itu sepertinya saya mengkonfrontasi apa pendapat pemerintah terhadap dia, ya kan. Sementara di kesempatan lain kami juga berwawancara dengan orang-orang pemerintah, menyampaikan ide-ide dari orang-orang yang menjadi lawan pemerintah. Jadi di situ sebenarnya kita menjadi kelihatan kritis. Mungkin lebih tepat waktunya sebutannya kita jeli gitu kan, jeli. Tapi seperti terlihat wah mereka kritis ya gitu. Padahal kita sebenarnya memberlakukan prinsip cover both sides, ya kan, liput 2 sisi, dan kita fair. Kita tidak sebenarnya tidak menyampaikan pendapat, tetapi menyampaikan pendapat yang satu kepada yang lain, baik yang dikritis maupun yang mengkritis begitu. Jadi itulah juga rahasia dari redaksi BBC. Kita punya kesempatan untuk itu, dan yang tentu karena kebebasan pers yang ada di Inggris dan di radio BBC, ya itulah yang memungkinkan kita bisa berwawancara dengan pihak-pihak yang bertentangan. Nah, itu barangkali jawabannya.